teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Agak berisik ya guys, karena suara hujan. Kebetulan di samping ruang ini adalah garasi, jadi ada air hujan yang menetes di gavalum, jadi suaranya keras dan masuk dalam video ini. Mohon dimaklumi ya. Hari ini yang kita bahas, kita kawal tentang peristiwa ibu dan anak di Subang. Mengawal peristiwa ini begitu berat energinya, dikarenakan yang meninggal, yang menuntut keadilan 2 orang, kemudian pelakunya juga berjamaah, ditambah lagi ada pro-proan dan kontra-kontrahan. Jadi kayaknya memikul energi dalam mengungkap peristiwa ini. Menurut dari sisi supranatural sangat-sangat gitu berat, saya rasakan ya. Tapi karena saya sudah berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai tuntas, seberat apapun itu tetap saya usahakan untuk selalu memantau peristiwa ini. Walaupun sebagai manusia biasa, tentunya saya pastinya akan ada prediksi-prediksi saya yang salah, dan itu juga sudah saya memberikan edukasi kepada kalian bahwa prediksi itu bisa benar, bisa salah, juga hanya bisa nyerempet sedikit hasil prediksinya. Mari kita lihat saja nanti prediksi saya banyak benernya atau banyak nyerempetnya, kalian sendiri yang menilai ya. Kemudian guys, saya sebenarnya sudah lama ini ada penglihatan tentang tangan, 2 tangan yang gini ya. Jadi ini 2 tangan, tapi tangannya orang berbeda, saling kayak gini. Satunya tangannya kayak tangannya warna kulit coklat, satunya warna hitam. Yang saya mengartikan, tapi ini masih multitafsir ya, karena penglihatan itu bisa diartikan macam-macam. Menurut versi saya, 2 tangan ini dari sosok yang berbeda. Satunya tangan dari almarhum Ibu Tuti, satunya dari tangan orang lain yang sudah ada kaitannya dengan peristiwa ini. Nah, kaitan dengan peristiwa ini tentunya macam-macam, bukan berarti terkait langsung. Bisa jadi orang ini menutupi sesuatu, bisa jadi orang ini tahu sesuatu, bisa jadi yang lainnya juga. Dan orang ini adalah wanita. Usianya kalau menurut penglihatan saya berkisar 50 ke atas atau 50 ke bawah. Paling enggak 45 ke atas lah, anggap saja seperti itu. Terus ada yang terlihat dalam penglihatan saya gelang manik-manik. Nah, gelang manik-manik ini kalau menurut penglihatan saya warnanya putih. Jadi bisa gelang mutiara atau gelang permainan atau gelang kesehatan yang melingkar di tangannya. Tapi ini masih penglihatan loh ya. Penglihatan itu bisa ditafsirkan macam-macam. Bisa ditafsirkan dengan penglihatan yang secara nyata, real seperti saya bilang tadi, atau bisa jadi penglihatan seseorang, wanita sudah usia baya ini ada keinginan masalah harta benda, bisa jadi seperti itu, karena yang diperlihatkan adalah sebuah perhiasan. Nah, seperti penglihatan saya tentang anak muda yang naik tangga, saya mengartikan macam-macam. Jebulnya artinya secara real memang ada ditemukan barang bukti di mana ada tangga yang kena bercak darah. Jadi menafsirkan itu ya bisa dianggap mudah, juga bisa dianggap sulit ya guys. Kalau mudahnya kita bisalah asal ngomong sesuai dengan pikiran kita, penafsiran kita, tapi kenyataannya yang terjadi bisa nanti artinya lain, walaupun perlambangnya sama. Seperti saya saat mengartikan anak tangga yang udah dinaiki seorang pemuda, itu artinya saya kan macam-macam. Kenyataannya kejadian real yang terjadi di kala itu. Nah, dalam permasalahan ini yang membuat saya jengkel itu adalah adanya istilah lugu, polos. Siapa sih yang menggaungkan pertama kali kata-kata seperti ini itu dalam kasus ini? Saya sampai gerah, mana ada sih orang yang katakanlah saksi-saksi yang dicurigai kemudian digaungkan ini polos, ini lugu. Ini siapa yang pertama kali menggaungkan kata itu? Maksudnya apa? Digaungkan berkali-kali tujuannya apa? Yaitu untuk memasukkan energi
kata-kata itu di dalam bawah sadar kalian, sehingga menjadi pembenteng pada orang-orang yang mungkin dituju dalam kata polos dan lugu itu tadi. Nah, saya sudah mengingatkan kok ini berkali-kali di awal-awal saya mengulas masalah ini. Masalah polos lugu digaungkan berkali-kali, dimaksudkan untuk mempengaruhi alam bawah sadar kalian agar terbentuk sebuah opini, sebuah pemikiran jika seseorang itu nggak layak atau nggak maton untuk dicurigai dalam perkara ini dikarenakan masih polos, masih lugu. Andai kata tersangkut ya masih dimaafkan karena polos dan lugu. Jadi seperti itu ya. Aduh ya Tuhan. Baiklah teman-teman, hari ini akan saya prediksi tentang apa ya? Kalau prediksi ini kayaknya sudah semua dari pengawalan mulai pertama hingga sekarang, baik dari saksi-saksi yang sudah diekspos di media sosial, sudah saya prediksi semua. Nah, prediksi gini aja ya, untuk meramaikan pengawalan kasus ini. Akan saya prediksi, adakah yang memerintah orang-orang yang sedang standby di seberang jalan di tanggal 19 siang? Ini ada kaitannya dengan kasus Banpol ya. Apakah ada yang memerintahkan ataukah inisiatif dari orang-orang saksi ini tersendiri ataukah bagaimana? Kita ubik di sini saja, nanti akan ketemu siapa pelakunya. Karena masalah Banpol ini adalah masalah pintu pembuka dalam kasus ini. Dari pengawalan kasus ini, sebelum saya jeburin, saya sudah mantengi karakter orang masing-masing saksi dari raut wajahnya, dari gestur tubuhnya ya, dari bentuk tubuhnya, raut wajahnya, hidung, mata, mulut dan sebagainya, itu bisa kebaca sifat seseorang. Nah, dari situ akan kelihatan orang ini karakternya seperti apa, plusnya di mana, minusnya di mana, dan adakah celah untuk melakukan sesuatu itu. Nah, kalau menurut energi yang saya baca, nggak ada di sini yang namanya polos dan lugu. Baiklah, kita kembali lagi ke masalah ini tadi ya. Saya ingin memprediksi seseorang saksi yang ada kaitannya, yang konon melihat Banpol masuk di TKP. Saya nggak menyebutkan saksi siapa ini ya. Saya cuma ingin tahu apakah saksi ini atas inisiatifnya sendiri atau disuruh seseorang yang ada kaitannya dia menjaga atau standby di seberang jalan tersebut. Apakah kamu berkunjung di situ, standby di situ karena disuruh seseorang? Ada komitmen. Ada komitmen, sudah ada pembicaraan. Komitmen dengan siapakah? Komitmen dengan siapakah? Komitmen dengan siapakah? The first universe, alam semesta, dengan kejadian, dengan peristiwa. Jadi ini ada komitmen dengan peristiwa. Nah, kita ungkap lagi ya. Apakah kamu diperintah seseorang? Kita kembali lagi tanya untuk itu. Apakah kamu diperintah seseorang untuk standby di TKP? Bukan di TKP, standby di seberang TKP. Ada great achievement, pencapaian yang luar biasa. Belum bisa terjawab di sini. Ada komitmen dengan siapa, tapi ini komitmen dengan pekerjaannya. Komitmen dengan pekerjaannya. Selanjutnya, apakah inisiatif kamu sendiri datang standby di depan TKP di seberang jalan,
Apakah karena inisiatifmu sendiri? Kamu berada di seberang jalan, ada pikiran-pikiran gelap, ada kewaspadaan, ada was-was terhadap apa yang sudah terjadi. Dari pikirannya sendiri ini, selanjutnya apakah kamu yang meminta orang lainnya untuk datang ke TKP? Ada intuisi dan manifestasi, ada petunjuk yang ingin dilakukan. Nah, ini masih ngambang di sini, guys, masih ngambang. Tapi di sini tidak ada sosok yang lebih tinggi darinya. Kalau di sini, tapi nggak tahu nanti ya. Di sini ada komitmen atas pencapaian, atas apa yang sudah dilakukannya. Dan itu ada permasalahan yang kompleks yang belum terselesaikan. Makanya di sini ada pikiran-pikiran hutan atau pikiran-pikiran yang gimana, yang gelap ini, yang membuat ketika saya tanya apakah kamu yang menyuruh orang-orang ini untuk kumpul di situ, ada intuisi dan manifestasi, ada petunjuk-petunjuk yang ingin diwujudkan, yang ingin dilakukan. Nah, jadi kalau di sini belum terlihat adanya seorang misalnya yang memerintah dia untuk datang ke depan TKP di tanggal 19 itu ya. Jadi sekalipun ada komitmen, tapi di sini ada komitmen dengan pekerjaannya, great achievement, pencapaian pekerjaan. Yang kita tanyakan kan kenapa dia di situ berarti ada pekerjaan yang belum tuntas, belum tertuntaskan, yang ada kaitannya dengan TKP. Ya, seperti itu ya guys. Di sini belum nongol adanya orang-orang yang memerintah dia. Lebih ke atas kehendak sendiri dia untuk standby di TKP, dikarenakan ada kekhawatiran, pikiran-pikiran gelap yang ada kaitannya dengan pencapaiannya, pekerjaannya, dan ada petunjuk-petunjuk yang ingin diwujudkan. Nah, petunjuk-petunjuk ini ketika saya tanya apakah kamu yang memerintah orang-orang itu datang ke TKP, saksi ini tadi, ada intuisi dan manifestasi, ada petunjuk-petunjuk yang ingin dilakukan. Jadi orang ini yang kayaknya yang punya inisiatif sendiri dan menghubungi teman-temannya untuk standby di depan TKP saat itu. Dan di motif ini terdeteksi oleh saya adalah motif asmara, juga motif ada sakit hati karena ada kecemburuan sosial. Nah, kita ubiak-ubiak di situ juga bisa. Tapi kalau kita ngubiak-ngubiak di motif asmara, kita juga belum tahu siapa pelakunya, siapa saja. Kita cari melalui nasi goreng, kita juga nggak tahu siapa yang datang malam itu. Dan ketika kita cari tahu melalui peristiwa Banbol ini, saksi-saksinya kan sudah nyata ada ya. Dari saksi-saksi inilah harus digali. Tentunya akan ada didapat informasi yang bisa berguna untuk mengungkap peristiwa ini. Seperti itu ya guys. Kemudian coba saya gali lagi dari saksi yang lainnya ya. Apakah hasilnya sama? Jadi bisa dikatakan atas inisiatif sendiri menjaga di TKP, atau tidak ada sosok yang lebih tinggi dari mereka yang memerintah, atau ada hal yang lainnya. Mari kita ungkap di sini ya. Mari kita ungkap di sini dari saksi yang lainnya lagi. Apakah kamu ke TKP disuruh seseorang ada 3 guru dan murid, ada yang nyuruh ya, ini ya, ada yang nyuruh. Jadi yang nyuruh ini kedudukannya lebih tinggi daripada dia. Apa yang sudah diperintahkan dia kepadamu, apa yang sudah diperintahkan dia kepadamu,
untuk playing it safe, untuk pengamanan, bermain aman. Nah, untuk bermain aman. Bermain aman dalam hal apakah? Bermain aman dalam hal apakah? Komitmen keluar. Komitmen. Komitmen tentang apa? Komitmen tentang apakah? Tentang hidden motivasi, tujuan-tujuan tersembunyi. Kemudian apa yang sudah diperintahkan kepadamu, apa yang sudah dibicarakan kepadamu. Berani melangkah. Untuk berani melangkah, melangkah kemana? Melangkah kemanakah? Victim mentality, ya, tekanan. Jadi seperti ini guys. Di saksi yang pertama tadi saya sudah memprediksi dia komitmen, tapi di situ tidak ada tanda-tanda di mana dia disuruh seseorang. Jadi yang prediksi yang pertama tadi itu lebih ke arah kekhawatiran dia sendiri, mengapa dia harus standby di depan TKP seberang jalan. Nah, di saksi kedua ini dia ada perintah. Tiga, ada perintah untuk melakukan pengamanan yang ada kaitannya dengan komitmen, yang ada kaitannya dengan tujuan-tujuan yang tersembunyi, yang memerintahkan untuk melangkah, dan itu membuat adanya kondisi dan itu dikarenakan adanya tekanan-tekanan pikiran yang sudah dialami oleh orang-orang di situ. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk prediksi yang pertama, saksi itu atas inisiatif sendiri datang ke depan TKP. Dan untuk yang kedua ini diperintahkan seseorang untuk datang standby di depan TKP seberang jalan karena ada petunjuk-petunjuk yang harus dilakukannya. Dan ada kondisi-kondisi yang kurang aman menurutnya. Makanya di situ ada pembicaraan-pembicaraan, komitmen-komitmen yang tersembunyi, ada hidden motivasi yang sudah direncanakan. Ada tujuan-tujuan tersembunyi. Seperti itu teman-teman. Semoga peristiwa ini cepat terungkap. Dan semoga kita mulai sekarang bersatu padu untuk mengawal kasus ini. Jangan lagi ada pro-proan, jangan lagi ada lucu polos yang selalu digaung-gaungkan, karena kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nggak peduli itu orang yang wajahnya kereng atau orang yang wajahnya polos, nggak peduli itu orang kaya atau orang yang mempunyai kehidupan yang kurang mampu, nggak peduli itu anak kecil atau orang yang tua. Semua itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan mari kita kawal, satukan langkah, bersatu padu, jangan ada pro-proan dan kontra-kontraan, karena dengan adanya pro dan kontra akan mempersulit kita untuk kritis mengawal kasus ini. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.